Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salwadaulay dari Fakultas Teknik Prodi Industri Angkatan 2019 Universitas Medan Area. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah Fisika Dasar 2 dengan dosen Bapak Ihsan Parinduri, SSI MSI. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa cara mengerjakan soal dengan materi-materi yang telah kami pelajari selama 1 semester ini. Berikut adalah videonya. Materi yang pertama adalah hubungan antara kalor dengan energi listrik. Di sini saya mengambil soal di nomor 2, yaitu sebuah pemanas air memiliki hambatan sebesar 150 ohm, dipasangkan pada tegangan 30 volt. Hitunglah daya pemanas air tersebut. Jadi cara menjawabnya, kita tulis yang telah kita ketahui, yaitu hambatannya sudah diketahui sebesar 150 ohm. Jadi, lambang dari hambatan itu adalah R. Sini dapat kita tulis di sini. Kemudian sudah diketahui tegangannya itu sebesar 30 volt. Jadi tegangan itu dilambangkan sebagai V. Di sini kita tulis 30 volt. Yang ditanya adalah daya pemanas air. Daya pemanas air dilambangkan sebagai P. Di sini rumus dari P adalah V dikali I. Jadi, karena I belum diketahui berapa besar nilainya, kita mencari I terlebih dahulu. Jadi, rumus dari I adalah V per R. Kita ketahui V itu sebesar 30 dan R itu sebesar 150. Jadi, 30 dibagi 150 adalah 0,2. Satuannya adalah ampere. Jadi di sini dapat kita masukkan ke dalam rumus P sama dengan V dikali I. Nilai V adalah 30, kita masukkan di sini, dan nilai I sudah kita ketahui 0,2. Jadi 30 dikali 0,2 adalah 6 watt. Materi kedua adalah listrik statis. Saya mengambil soal di nomor 1, yaitu dua muatan listrik Q1 dan Q2 menimbulkan gaya tolak-menolak sebesar F pada saat jarak antara kedua muatan adalah R. Jika gaya tolak-menolak menjadi 4F, maka jarak antara kedua muatan menjadi, di sini kita tulis kembali yang telah kita ketahui, dan tulis apa yang ditanya. Yang ditanya adalah R2. Jadi cara menyelesaikannya adalah seperti ini. F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1. Masukkan yang telah diketahui di atas, seperti ini. Lalu diselesaikan dengan cara seperti ini. Lalu mendapat hasil akhir adalah setengah R. Materi ketiga membahas tentang tegangan listrik dan hambatan listrik. Di sini saya mengambil soal di nomor 1. Berapakah hambatan sebuah kawat besi yang memiliki panjang 0,5 cm dan luas 1,3 dikali 10 pangkat min 2 cm kuadrat jika hambatan jenis kawat besi tersebut adalah 9,7 dikali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Jadi, cara menyelesaikannya adalah kita tulis yang telah kita ketahui, panjang dilambangkan sebagai L sama dengan 0,5 cm, diubah ke meter menjadi 0,05 meter, dan luas dilambangkan sebagai A, yaitu 1,3 dikali 10 pangkat minus 2 cm kuadrat, dan diubah menjadi 0,000013, ini meter ya. Dan diketahui selanjutnya adalah hambatan jenis kawat besi yang dilambangkan sebagai P sama dengan 9,7 dikali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Jadi yang ditanya di sini adalah R. Sudah diketahui rumus dari R adalah PL per A. Tinggal dimasukkan semua yang telah diketahui. 9,7 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 0,05 per 0,000013. Jadi hasilnya seperti ini. 0,00048 per sekian, dan mendapat hasil akhir seperti ini, 0,000369 ohm. Materi keempat adalah rangkaian seri dan paralel dalam bentuk rangkaian. Di sini saya mengambil soal di nomor 1, yaitu 3 buah hambatan disusun secara seri. Masing-masing nilainya 4 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm.
Hambatan ini kemudian dipasang pada tegangan 120 volt. Hitunglah berapa besar pada hambatan 3 ohm. Jadi yang kita ketahui R totalnya sebanyak 4 tambah 3 tambah 5 yaitu 12 ohm, R3-nya 3 ohm, dan V-nya 120 volt. Di sini yang ditanya V3. Cara mencari V3 adalah rumusnya I dikali R3. Karena I-nya belum diketahui berapa besarnya, maka kita mencari nilai I terlebih dahulu. Cara mencari nilai I adalah V per R total, yaitu 120 per 12 mendapatkan nilai sebesar 10 ampere. Jadi, masukkan nilai I dan nilai R3. Nilai I-nya sebesar 10 dan R3-nya sebesar 3. Jadi, 10 dikali 3 adalah 30 volt. Materi kelima membahas tentang medan magnet. Di sini saya mengambil soal di nomor 7, yaitu dua buah kawat lurus panjang sejajar P dan Q masing-masing dialiri arus IP 9 ampere dan IQ 16 ampere. Jarak antara kedua kawatnya adalah 5 cm. Sebuah titik R berada 3 cm dari kawat P dan 4 cm dari kawat berarus Q. Besar induksi magnetik di titik R adalah, di sini sudah digambarkan. Dan cara kita mencari jawabannya adalah, pertama kita tulis diketahuinya terlebih dahulu, dan yang ditanya adalah B. Jadi rumus untuk mencari nilai B adalah BQ dikurang BP. Karena nilai BQ dan BP-nya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu nilai BQ dan nilai BP. Cara mencari nilai BP adalah, di sini sudah diketahui rumusnya dan dimasukkan yang telah diketahui dan memiliki hasil akhir 36,10 pangkat minus 6. Begitu juga cara mencari BQ. Sudah diketahui rumusnya, dimasukkan yang telah diketahui dan mendapatkan nilai akhir 64,10 pangkat minus 6. Jadi, BQ dikurang BP sama dengan 64 kali 10 pangkat minus 6 dikurang 36 kali 10 pangkat minus 6 memiliki hasil akhir 28 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian di materi ke-6 membahas tentang hukum Gauss. Jadi saya mengambil soal pada nomor 2, yaitu gambar yang telah diketahui memiliki 3 buah plastik bermuatan dan sebuah koin netral tidak bermuatan. Di sini ketahui Q1-nya, Q2 dan Q3. Dan yang ditanya adalah flux yang menembus permukaan S1 dan S2. Yang telah kita ketahui kita tulis, dan cara penyelesaiannya adalah Q1 per permeabilitas udaranya seperti ini dan memiliki nilai akhir 350 Nm²/C. Ini untuk yang flux menembus permukaan S1. Dan untuk mencari flux yang menembus permukaan S2 adalah seperti ini. Dimasukkan nilai Q1, Q2, Q3 per permeabilitas udaranya dan ini hasil akhirnya min 670 Nm²/C. Di materi ke-7 membahas tentang induksi elektromagnetik. Di sini saya mengambil soal di nomor 5. Sebuah solenida yang mempunyai 500 lilitan dialiri arus searah hingga timbul flux magnet sebesar 2 kali 10 min 3 Weber. Jika induktansi solenida 0,4 Henry, maka arus yang mengalir besarnya. Jadi di sini yang ditanya adalah arus yang mengalir, besar arus yang mengalir. Kita tulis yang telah kita ketahui dan kita masukkan rumus yang sudah ada. Jadi di rumusnya adalah L sama dengan N dikali flux magnet, ya. Terus seperti ini kita masukkan. Ini L-nya pindah ke per flux magnetnya dan I-nya menjadi di sebelah kiri dan memiliki hasil akhir 2,5 ampere. Di materi ke-8 membahas tentang transformator. Saya mengambil soal di nomor 1 dan di nomor 4. Jadi soal di nomor 1 itu yang telah diketahuinya adalah trafo memiliki perbandingan lilitan 10:2, kemudian dihubungkan ke sumber listrik sebesar 100 volt untuk menyalakan sebuah lampu 25 watt. Jadi yang ditanya adalah tegangan listrik yang diserap oleh lampu dan kuat arus yang masuk ke dalam trafo. Jadi yang ditanya pertama adalah Vs dan I.
Jadi kita tulis di sini sesuai rumusnya sudah diketahui, dan ini adalah hasil akhirnya. Dan soal ke nomor 4 saya juga mengambil sebuah trafo memiliki perbandingan lilitan kumparan 10 dibanding 1 dihubungkan ke sumber listrik 100 volt untuk menyalakan sebuah lampu 7,5 watt. Jika efisiensi trafo itu 75%, yang ditanya adalah arus listrik pada kumparan primer. Jadi diketahuinya sudah kita tulis semua, yang ditanya adalah IP. Jadi cara mencari IP adalah VP dikali IP. Jadi sebelumnya kita harus mencari dulu nilai PP-nya. Seperti di samping ini cara mencari nilai PP, kemudian kita masukkan PP sama dengan VP per IP. Jadi nilai PP-nya itu 10 dikali 100, IP-nya belum diketahui, jadi cara mencari IP-nya itu dibalik ya. IP sama dengan 10 per 100 dan memiliki nilai akhir 0,1 ampere. Nah, di materi selanjutnya yaitu materi ke-9 membahas tentang gelombang. Jadi, telah diketahui pada gambar dan memiliki naik turun sebanyak 10 kali dalam waktu 5 sekon. Cepat rambat gelombang tersebut adalah, jadi yang ditanya adalah cepat rambat gelombang dari gabus. Jadi maka kita tulis yang telah kita ketahui semua, dan yang ditanya adalah F. F itu adalah N per T, maka kita masukkan nilai N sama dengan 10, T-nya sama dengan 5. Jadi memiliki besar 2H. Ini masih materi ke-9, saya juga mengambil soal di nomor 2, yaitu seutas tali yang memiliki panjang 5 meter, masanya 4 gram, ditegakkan dengan gaya 2 Newton, dan salah satu ujungnya digetarkan dengan frekuensi 50 Hz. Jadi yang ditanya adalah cepat rambat gelombang pada tali dan panjang gelombang pada tali. Jadi untuk mencari yang A adalah ini seperti rumus yang ada di sini. V sama dengan F dikali R per M akar ya. Sini kita masukkan nilainya semua dan memiliki hasil akhir 50 meter per sekon. Dan untuk pengerjaan yang kedua, V sama dengan lambda dikali F, yaitu 50, kita masukkan nilai F-nya, lambda dikali 50, sama dengan lambdanya itu 1 meter. Kemudian di materi ke-10 membahas tentang gelombang bunyi. Di sini saya mengambil soal di nomor 10 ya. Di situ diketahui intensitas bunyi di titik P yang berjarak 3 meter dari sumber bunyi adalah 10-4 watt per meter kuadrat. Titik R berjarak 300 meter dari sumber bunyi. Jika intensitas ambang I/O sama dengan 10-12 watt per meter kuadrat, maka perbandingan taraf intensitas di titik P dan R adalah, kita masukkan yang telah kita ketahui dari soal di atas. Lalu kita langsung mencari yang ditanya. Jadi perbandingannya itu sebelumnya kita mencari TIP-nya dulu, nilai TIP dan TIR. Sudah diketahui TIP-nya. Kemudian mencari nilai TIR. Seperti ini, seperti yang ada di rumus. Dan kemudian memiliki hasil akhir 80/40. Kemudian perbandingan taraf intensitas di titik P dan R, maka bisa sebesar 2 dibanding 1. Saya mengambil satu soal lagi, yaitu soal nomor 15. Bus sebuah lokomotif mendekati stasiun dengan kecepatan 30 meter per sekon sambil mengeluarkan bunyi peluit yang berfrekuensi 2000 Hz. Kecepatan bunyi di udara saat itu adalah 330 meter per sekon. Frekuensi yang didengar oleh seorang stasiun adalah, jadi yang ditanya itu adalah frekuensi yang didengar oleh seorang yang ada di stasiun. Jadi kita tulis yang telah diketahui dan yang ditanya adalah FP. Kita masukkan ke dalam rumus, ini rumusnya. Cara pengerjaannya seperti ini. Tinggal kita masukkan yang telah diketahui dan memiliki hasil akhir 2200 Hz.
Optik menjadi materi ke-11 pada mata kuliah Fisika Dasar 2. Di sini saya mengambil soal nomor 5, yaitu seorang siswa melakukan percobaan menggunakan Microsoft dengan data seperti berikut. Datanya ini seperti pada gambar. Sudah diketahui di gambar ini, dapat kita lihat. Dan yang ditanya adalah perbesaran mikroskopnya. Oke, jadi kita tulis di sini yang diketahuinya. Sudah diketahui. Cara mencarinya seperti ini. Seperti ini, nilai SOK-nya sebesar 4 cm, S aksen OB-nya sebesar 6 cm, X aksen OK-nya sebesar min 20 cm. Anak berakomodasi pada jarak X sama dengan 20 cm. Jadi cara mencari perbesaran mikroskopnya itu adalah M sama dengan S aksen OB per SOB kali BP per FOK ditambah BP per X. Ya, kita masukkan yang telah diketahui tadi semuanya seperti ini dan memiliki nilai akhir 31,25 kali. Di sini pembahasan selanjutnya saya mengambil soal di nomor 8. Ini dapat kita baca soalnya. Sebuah kamera memiliki titik api 80 mm. Awalnya digunakan untuk mengambil gambar benda yang cukup jauh. Kemudian kamera digunakan untuk mengambil gambar sebuah benda yang jaraknya 2 meter dari lensa. Jadi yang ditanya adalah kemana dan berapa jauh lensa kamera yang harus digeser. Jadi cara mencarinya seperti ini. S1 aksen memiliki nilai akhir 0,08 meter, D-nya 3,3 mm, dan S2 aksen yang memiliki 0,0833 meter. Dan maka karena S2 aksen lebih besar daripada S1 aksen, maka D lebih besar daripada 0. Artinya lensa kamera harus digeser menjauhi film. Nah, di sini sebagai materi terakhir atau materi ke-12 membahas tentang gelombang cahaya. Saya mengambil soal nomor 1 yang diketahui jarak 2 celah ke layar itu 1,5 cm. Panjang gelombang yang digunakan ada 4 dikali 10 min 7 meter. Jarak antara terang pusat dan terang ketiga 0,6 cm. Dan yang ditanya adalah jarak kedua celah tersebut. Yang kita ketahui dari soal lalu kita tulis di dalam cara penyelesaiannya. Dan yang ditanya adalah D. Jadi cara mencari nilai D adalah seperti di rumus, N dikali lambda dikali 1,5 per 6 dikali 10 min 3 Y. Sudah kita masukkan semua dan memiliki nilai akhir 3 dikali 10 minus 4 atau 0,03 cm. Yang terakhir adalah saya mengambil soal di nomor 9, yaitu cahaya datang pada salah satu sisi prisma sama sisi dengan sudut datang 45 derajat Celcius. Jika indeks bias prismanya itu akar 2, maka sudut deviasinya adalah, cara penyelesaiannya yang telah diketahui adalah sudut datangnya sebesar 45 derajat dan akar 2 itu adalah indeks bias prisma. Jadi yang ditanya itu adalah R1. Jadi cara mencari R1-nya itu adalah seperti rumus yang ada di atas. Akar 2 dikali 1 sama dengan sin 45 derajat per sin R1. Jadi dibalik ya, sin R1-nya itu sama dengan sin 45 per akar 2 dan memiliki ini dicoret karena dia sama, jadi hasilnya adalah setengah. Jadi R1 sama dengan sin min 1 dikali setengah, yaitu 30 derajat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Saya harap video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila terjadi kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.